Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani merajut ilmu dan peradaban. Generasi Rabbani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita permohonkan salawat ini tersambung selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Rabbani dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para pencinta ilmu. Alhamdulillah setelah cukup lama kita tidak menimba ilmu bersama guru kita ini. Alhamdulillah untuk hari ini kita kembali mulai untuk kajian rutin kita di awal-awal memasuki bulan suci Ramadan. Dan tema yang akan kita bahas untuk kesempatan hari ini adalah nilai-nilai akidah dalam ibadah puasa. Alhamdulillah guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'di LCMA Hafizahullah Ta'ala sudah berkesempatan hadir di studio. Nanti seperti biasa di materi antum juga bisa bertanya jika waktu memungkinkan di akhir sesi di 081273335531, dan antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM, di live streaming kita juga, dan di halaman Kampar Mengaji TV, serta banyak lagi channel dakwah yang insya Allah menyiarkan kajian di kesempatan hari ini. Taib generasi Rabbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man bi athari iqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi an-nubala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jaza. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mustami'in wal musyahidin, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM ataupun para pemirsa melalui media live streaming di Kampar Mengaji TV atau Saudi TV, dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi selepas subuh menjelang pagi ini, kita diizinkan Allah SWT untuk saling bertemu dalam sebaik-baik majlis, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan syukur kita berbuah manis dengan bertambah imannya semakin manis. Nikmat ini, nikmat iman, adalah setinggi-tinggi nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena iman adalah syarat mutlak seseorang selamat dari neraka dan insya Allah berbahagia masuk surga. Oleh itu marilah kita bersyukur atas nikmat ini, mudah-mudahan semakin bertambah di hari-hari nanti. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya sayangi. Selawat dan salam tentu saja tak lupa banyak-banyak kita ucapkan
kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad alaihi afdhalus salati wassalam. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepadanya semakin terpaut hati kita kepadanya dan semakin mendalam cinta di hati kita untuknya, sehingga mudah untuk mendengar dan taat kepada perintah dan titahnya, dan awas daripada melakukan atau melanggar larangan-larangannya. Ma'asyiral kiram, terima kasih saya ucapkan pula kepada saudaraku di studio yang telah menyiapkan acara ini. Semoga menjadi bagian amal saleh yang insyaallah kaman dalla ala khairin kafa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan mudah-mudahan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan, semoga Allah senantiasa merahmati antum semua. Mohon maaf karena cukup lama seperti kata saudara dari tadi kita tidak mengisi studio, walaupun di acara lainnya sudah kita mulai, karena takdir Allah SWT yang mengharuskan saya kemarin harus diisolasi. Terima kasih atas segala motivasi, kontribusi dan sugesti yang diberikan, baik berbentuk materi, dorongan, motivasi dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Amin. Kaji kita pagi ini adalah bicara santai tentang nilai-nilai akidah di dalam puasa Ramadan. Dan insyaallah akan ada kajian lain oleh ustaz yang lain, yaitu nilai-nilai ibadah di dalam as-shaum atau ahkam yang berkaitan dengan hukum, dan akan ada lagi manfaat dari sisi al-khuluqiyah, adab dan akhlak baik di rumah tangga maupun di masyarakat yang didapatkan dari puasa, yang merupakan buah yang diharapkan dari beribadah puasa ini. Ma'asyiral kiram, sesungguhnya kita bersyukur pada tahun ini, mudah-mudahan kita dalam beberapa hari lagi diberikan kesempatan emas ini bisa masuk nominasi untuk mendapatkan juara tertinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan Ramadan, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya adalah tujuan daripadanya adalah mendapatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka hubungan antara ketakwaan dengan puasa adalah berkaitan dengan hubungan iman dan ketakwaan serta akidah. Dan hubungan antara akidah dengan ibadah adalah seperti hubungan antara jasad dan ruh. Ibadah yang sifatnya badaniyah, jawarih, itu adalah ibarat jasad. Dan akidah yang benar adalah ibarat ruh. Bila ruhnya sakit, maka jasad akan ikut terkendala dan sakit. Oleh itu pada puasa akan terjelas sekali nilai-nilai akidah di dalamnya, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini sebagian daripadanya bisa kita timbulkan dan gali, supaya penghayatan kita, ruh puasa kita semakin nyata, sehingga manfaatnya akan kita lihat baik di dalam bulan puasa maupun di hari-hari setelahnya.
Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan atau menganggap bahwa ibadah itu adalah bagian dari akidah. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan antara dalil akidah dengan dalil ibadah, sebagaimana mereka berdalil pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah ibadah, mereka juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah. Tak ada pembedaan antara sunnah-sunnah yang sahihah dari Nabi SAW dalam masalah akidah dan ibadah. Semuanya hujjah. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Tidak ada hadis bahwa hadis masalah akidah harus hadis mutawatir. Ini tidak dikenal di kalangan as-salafus salih al-sunnah wal jamaah. Bahkan Nabi SAW tidak pernah mengutus atau tidak mengharuskan mengutus para da'inya dengan jumlah yang dengannya riwayat mutawatir. Tapi beliau mengutus 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, antara akidah dengan ibadah adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka mari kita lihat apa saja hubungan antara akidah dengan ibadah puasa ini. Ma'asyarul kiram, ibadah puasa memerlukan keikhlasan yang luar biasa. Al-ikhlas, dan ikhlas adalah inti daripada akidah, inti daripada tauhid. Karena sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ikhlas beribadah dan mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Nah, kata liya'budun ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas bahwa makna liya'budun liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku. Nah, mentauhidkan maknanya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meyakini kecuali Allah lah yang berkuasa mencipta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, dan bahwasanya Allah tidak satu pun yang serupa dan semisal dengannya. Apa yang ada pada Allah pasti berbeda dengan yang ada pada makhluknya. Nah, dalam puasa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menjelaskan bahwasanya kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya amalan anak Adam itu semua untuk dirinya, dan 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan, kecuali puasa. Puasa ini untukku khusus, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Ma'asyiral kiram, maka orang yang tidak ikhlas berat baginya berpuasa, dan orang yang ikhlas akan bertahan untuk tetap berpuasa. Oleh itu Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman tidak merasa terpanggil dengan ini. Inilah kaitan atau nilai paling utama dari nilai-nilai akidah yang terdapat dalam ibadah puasa. Dan Allah SWT untuk menjaga keikhlasan itu, Allah untuk memelihara tauhid kita dalam berpuasa itu, maka Allah berikan janji pahala yang tidak terkira. Pahala yang tidak terkira. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar maupun para pemirsa dimanapun berada, Allah sebutkan dalam hadis tadi, karena orang ini meninggal, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Dia itu meninggalkan syahwatnya kepada keluarga, pada istrinya, dan meninggalkan makanan dan minumannya hanya karenaku. Ma'asyiral kiram,
Ini kita lihat, kalau bukan karena Allah, seseorang bisa saja pura-pura puasa. Di depan orang dia berpuasa, tapi di belakang dia tak puasa. Tapi siapa yang menjaga keikhlasannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, di antara nilai akidah yang terdapat dalam puasa, bahwasanya Allah jadikan puasa sebagai sarana utama bagi dikabulkannya doa kita. Dan doa tak mungkin dipanjatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang mau berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah tegaskan pula di antara ayat-ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, katakan aku dekat. Dekat dengan apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku, tidak berdoa kepada selainku. Ini tauhid. Tak boleh berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanya Allah katakan idza da'ani. Makanya ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Sebab ada orang berdoa kepada Allah dan juga di samping itu berdoa kepada selain Allah. Maka Allah tegaskan idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku saja. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menerima atau meminta ijabah kepadaku, dan hendaklah beriman dan yakin bahwasanya aku adalah yang mengabulkan doa. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan jalan petunjuk. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka orang puasa dijadikan Allah SWT doanya diterima dan makbul. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai-nilai akidah yang terdapat dalam puasa seperti disebutkan oleh para ulama adalah menetapkan atau mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Dan ini di antara masalah akidah, bahawa di hari kiamat nanti akan ada syafaat-syafaat. Dan syafaat terbesar itu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asy-syafa'atul kubra. Di saat semua para nabi dan rasul angkat tangan, maka Nabi dengan cinta yang bersangatan kepada umatnya, maka beliau maju. Padahal hari itu Allah SWT murka semurka-murkanya. Tak pernah murka seperti itu sebelumnya, dan takkan murka setelah itu seperti itu pula setelahnya. Ma'asyiral kiram, nah puasa adalah salah satu amal yang Allah izinkan memberikan syafaat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna siyama wal qur'ana yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'anul Karim memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Di antara nilai akidah yang terdapat dalam ibadah puasa adalah menetapkan sifat al-ulu lillahi tabaraka wa ta'ala, atau sifat al-ulu lillahi tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya itu termasuk sifat zatiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah di atas. Karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim Allah turunkan. Makanya kalimat turun pasti dalam semua bahasa maknanya dari atas. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menurunkan Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran. Dan malaikat Jibril turun dari atas, diutus oleh yang maha di atas untuk muraja' Al-Quran bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk dan keterangan, dan yang membedakan antara
Bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi keterangan-keterangan petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ma'asyiral kiram, meyakini bahwa Allah di atas adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nasnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak pernah dipermasalahkan oleh salafus salih min hadhil ummah. Mereka berbicara dan mendengar Nabi Allah SWT dan Nabi SAW menyampaikannya dengan bahasa Arab bilisanin arabiyyin mubin. Ini tidak diingkari kecuali setelah lahirnya bid'ah-bid'ah baru dalam agama, dan ini termasuk sesuatu yang dilarang seperti akan kita sebutkan pada nilai-nilai seterusnya. Yang kelima, di antara nilai-nilai akidah yang terdapat dalam puasa adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat pemaaf. Bersifat pemaaf. Nah, sifat pemaaf Allah tentu saja berbeda dengan sifat pemaaf yang ada pada makhluknya. Tetapi Allah sudah menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui nabinya alaihi salatu wassalam bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya di saat ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Madza aqulu law adraktu lailatal qadri ya Rasulullah?" Andainya saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang akan saya baca? Maka Nabi katakan, quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Jadi Nabi menyebut dalam doa ini, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Dia terdapat sifat zatiyahnya, terdapat sifat fa'liyahnya, dan sifat mahabbah, mencintai sifat pemaaf. Maka mintalah kepada Allah SWT kemaafan, karena sesungguhnya Dia Maha memaafkan. Dan ini sangat erat dengan puasa, karena puasa adalah membuat orang cepat memaafkan. Dan puasa adalah ciri orang yang bertakwa, yang dengan puasa mendapatkan ketakwaan. Dan sifat bertakwa, orang bertakwa diantaranya wal afina 'anil nas, orang yang senantiasa suka memaafkan orang lain. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yaitu menetapkan sifat al-mahabbatu lillah, sifat al-mahabbah lillahi tabaraka wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah mencintai. Dan ini adalah salah satu sifat zatiyah khabariyah Allah SWT yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah, karena Allah jelaskan itu, Nabi SAW telah terjelaskan itu. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis qudsi yang diriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam dari Rabbnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi, rawahul Bukhari. Dan tidaklah seorang hambaku atau seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai, dengan yang wajib lebih aku cintai daripada yang selainnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana dalam hadis lain yang datang dari Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Puasa yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, kana yasumu yawman, puasa sehari dan tidak berpuasa pula sehari. Artinya selang-seling, hari ini puasa, besoknya tidak puasa. Nah, ini dicintai oleh Allah. Berarti Allah punya sifat, di antaranya adalah amalah al-mahabbah. Maka orang-orang yang membatasi sifat Allah dengan batasan-batasan tertentu dan mengeluarkan sifat ini, berarti sudah mengurangi kesempurnaan Allah, walaupun dengan niat untuk menyucikan Allah. Dan Allah dan Rasulnya lebih paham bagaimana menyucikan Allah SWT daripada manusia dengan akalnya yang sangat terbatas. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT,
Kemudian di sana juga terdapat nilai-nilai iradah, yaitu nilai-nilai akidah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki pilihan. Allah menjadikan puasa sebagai kehendak Allah untuk membuka pintu-pintu kebaikan bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu dengan menahan syahwatnya. Jadi Allah menginginkan kita untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa kita. Wallahu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sifat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang dalam puasa ini adalah Allah mencintai segala yang baik. Innallaha tayyib, karena Allah sesungguhnya adalah tayyib. Yuhibbu la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah SWT di antara dalam puasa, Nabi SAW menyebutkan la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk, rawal Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih tayyib, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Allahu akbar. Puasa seseorang karena lambungnya kosong mungkin akan melahirkan bau yang tidak sedap, tetapi di sisi Allah ini lebih harum daripada minyak kasturi yang dibanggakan oleh orang. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam nilai puasa adalah bahwa Allah dekat. Di antara sifat Allah adalah al-qurbu. Al-qurbu sesuai dengan yang layak bagi Allah SWT yang dekat kepada hamba-hambanya. Dan Allah sudah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku dekat. Maksudnya adalah qaribud du'a. Qaribu ijabatid doa, karena dia sebutkan tafsirnya ujibu da'watad da'i. Makna dekat di sini adalah aku kabulkan doa orang yang berdoa hanya kepadaku. Idza da'ani. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di antara nilai-nilai akidah yang terkandung dalam ibadah puasa adalah beriman kepada para malaikat. Subhanallah. Dan dia adalah salah satu dari rukun iman. Adalah salah satu dari rukun iman. Banyak sekali dalil yang membuktikan keberadaan para malaikat. Dan di dalam bulan puasa secara khusus Allah sebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yaitu di malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat dan ar-ruh, malaikat Jibril alaihissalam, dengan membawa segala urusan dari roh mereka. Mereka diturunkan Allah SWT ke bumi untuk mencatat, untuk membawa segala urusan kebaikan. Nah, ini adalah salah satu rukun Islam yang terpenting, yaitu beriman kepada para malaikat. Dan dia merupakan rukun iman yang kedua setelah beriman kepada Allah SWT, karena lazimnya siapa yang tidak beriman kepada malaikat maka akan mengingkari seluruh agama, mengingkari seluruh rasul, karena antara Allah dengan para rasulnya itu adalah malaikat. Dan bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga, ada malaikat-malaikat yang mencatat, sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil yang banyak. Dan yang penting bagi kita pada hari ini adalah nilai-nilai iman dalam ibadah puasa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, di antara nilai-nilai akidah yang terdapat di dalam bulan puasa bahwa kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Di antaranya yang terpenting adalah Al-Quranul Karim, dan dia adalah merupakan rukun iman terpenting. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah sengaja memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Quran, supaya bulan Ramadan ini dengan Al-Quran semakin mulia. Dan karena Al-Quran, apapun yang datang kepadanya yang berkaitan dengannya pasti akan diangkat. Innallaha azza bihadzal Qur'an, rafa'a bihadzal Qur'an aqwaman wa wada'a bihi akharin.
Sesungguhnya Al-Quran ini dengannya Allah angkat banyak kaum, dan Allah rendahkan pula dengannya banyak kaum. Yang menerima Allah angkat setinggi-tingginya. Wa rafa'na laka dzikrak wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Kami angkat dengannya sebutanmu hai Muhammad, dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi sebutan yang baik yang mengangkat derajat kaummu, sehingga orang Arab dengan Al-Quran akhirnya menjadi bangsa yang terpandang, bangsa yang diperhitungkan, bahkan menjadi bangsa percontohan. Kalau hari ini Allah SWT hari ini memberikan karunia, bukan hari ini, sejak dulu lagi sampai hari ini orang-orang Arab dikenal sebagai bangsa paling pemurah sedunia. Bahkan dalam survei terakhir bahwa pemerintahan yang paling terpercaya di dunia adalah pemerintahan di negeri Arab. Walaupun media-media mainstream lebih cenderung kepada menyudutkan bangsa-bangsa Arab karena kebencian barangkali, atau mungkin karena ketidaktahuan, karena sesungguhnya an-nasu aduwwu majahilu, manusia selalu cenderung membenci apa yang tidak dia ketahui. Ditambah lagi dengan fitnah-fitnah yang menyebar di sana sini, sehingga orang Islam sendiri lebih bangga dengan musuh-musuhnya daripada bangga dengan saudara-saudaranya. Allahumma musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nilai-nilai akidah yang terdapat di dalam bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyu dan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada kitab Al-Quran juga mewajibkan kita beriman kepada kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Maka tidak boleh hanya beriman pada Al-Quran, tetapi harus beriman kepada Al-Quran dan seluruh kitab yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam ibadah puasa terdapat pula nilai akidah, yaitu berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Kalau bukan karena beriman pada hari akhir, orang tak akan berpayah-payah untuk berpuasa. Karena sesungguhnya motivasi utama kita adalah bahwa puasa ini menjadikan kita bahagia di saat pulang kampung nanti, di saat kita sampai di akhirat nanti. Maka puasa adalah sebagai sarana untuk menguatkan iman dengan hari akhir, yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang besar. Maka pada hari kiamat akan terjadi, pada hari kiamat seorang yang puasa akan melihat hasilnya dan bergembira. Oleh sebab itu Nabi ingatkan dalam masalah puasa, lis-saimi farhatan, orang yang berpuasa itu diberikan dua kegembiraan. Dia akan merasa bergembira, bersenang-senang dan bahagia di dalam dua kesempatan. Farhatun inda fitrih, yaitu bergembira di saat dia selesai berpuasa, ketika dia berhari raya Idul Fitri, atau ketika dia berbuka. Alangkah gembiranya. Kenapa? Bahagia pada hari itu dilalui dengan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan diterima dan doa-doa dikabulkan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan lebih bergembira lagi di saat dia bertemu dengan Rabbnya di akhirat. Karena seperti yang disebutkan tadi, puasa akan berikan syafaat, dan puasa akan menjadi perisai yang menghindarkannya daripada siksa api neraka dan membuat dia aman daripada dahsyatnya fitnah di hari kiamat. Ma'asyar kiram yang rahmati Allah SWT, di antara nilai-nilai itu pula adalah beriman pada surga dan neraka, dan ini sangat penting. Dengan di bulan puasa kita diingatkan dengan keduanya. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Surga bagi orang-orang yang bahagia di dunia, yaitu bahagia dengan imannya. Neraka bagi mereka yang melarat di dunia karena melarat dengan kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan serta kefasikan dan kemaksiatannya. Maka orang paling bahagia di dunia, mereka lah yang paling bahagia di akhirat. Mereka yang berbahagia di dunia, mereka yang berhak berbahagia di akhirat. Dan sesungguhnya yang tidak bahagia di dunia, mereka juga tidak akan berbahagia di akhirat. Man lam yadkhul inna fid dunya jannatan
man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu terdapat surga. Siapa yang tak masuk ke dalamnya, dia akan tak masuk ke surga di akhirat. Seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka surga adalah sesuatu yang sudah ada, dan dia Allah ciptakan untuk kembalinya hamba-hamba di akhirat nanti. Dan pada bulan Ramadan Allah ingatkan itu. Idza jaa Ramadan atau idza kana syahru Ramadan futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Siapa yang beriman kepadanya akan semakin berlari seperti berlarinya seorang melihat kesempatan untuk masuk ke dalam taman yang indah dan diberikan dengan cara atau dengan dengan cuma-cuma dan gratis, dan mereka ataupun walaupun mahal mereka akan bayar. Futihat abwabul jannah. Bayangkan di hadapan antum hari ini kita berada di depan pintu surga dan kita harus berlari sekecepat-cepatnya untuk mengejar sebelum pintu itu ditutup. Dan waktunya hanya 1 bulan, ayyaman ma'dudat. Nah, hanya beberapa hari yang bisa dibilang. Subhanallah, semoga Allah berikan kita taufik dan berikan kekuatan untuk mengejarnya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan di saat itu juga kita akan cepat meninggalkannya. Wa suffidatis syayatin, dan dirantailah atau dibelenggulah syaitan-syaitan. Rawahu Muslim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ini bertanda bahwa ada kaitan antara iman kepada surga dan neraka dengan ibadah puasa kita. Dan Allah SWT selalu mengaitkan antara satu ibadah dengan keyakinan, antara satu amalan dengan keimanan, dan bahwasanya di antara iman pula, di antara nilai akidah adalah bahwa seorang yang berpuasa memupuk nilai tawakal di dalam dirinya. Selapar apapun dia yakin dan percaya atas pertolongan Allah, puasa itu akan bisa dia laksanakan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Subhanallah, orang yang selama berhari-hari, bukan berhari-hari, beratus hari tidak bisa meninggalkan kebiasaan yang katanya tidak bisa dibilang, kecanduan rokok misalnya, tapi Masya Allah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dia bisa menahan itu. Karena apa? Iman, akidah, keyakinan bahwa sesungguhnya ternyata keyakinan yang benar bisa meninggalkan hal-hal yang tidak benar dengan cara yang benar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, waktu mungkin tidak terlalu lama di dalam bulan puasa. Ada kaitan pula dengan beriman kepada al-qadha dan qadar. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah tentukan, Allah tetapkan apa yang akan terjadi pada setahun setelahnya. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa hendaknya menjadikan malam itu kesempatan baik. Sebagaimana seseorang misalnya ingin membuat anggaran untuk belanja pada setahun ke depan, tentu saja ingin mengajukan hal-hal yang paling terbaik bagi dirinya, maka orang sebab itu Allah ciptakan, Allah jadikan malam Lailatul Qadar itu malam untuk saling berburu pahala. Mudah-mudahan kita dituliskan sebagai orang yang diberkahi setahun berikutnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, di antara nilai-nilai akidah pula yang terdapat dalam ibadah puasa, yaitu meyakini adanya jin, dan bahwasanya mereka adalah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka juga menjadi umat bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula di antara mereka yang kufur. Sebagaimana di antara manusia ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan bahwasanya jin adalah dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tidak boleh meminta kepada jin, tak boleh meminta kepada syaitan, tetapi memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara
di antara nilai-nilai akidah dan keimanan yang terdapat dalam ibadah Ramadan, bahwasanya iman bertambah dengan ketaatan dan bahwasanya iman berkurang dengan kemaksiatan. Di saat di bulan ini ketika ketika ketaatan bertambah dan kemaksiatan berkurang, maka di bulan ini pula iman kita semakin kuat, semakin kokoh, karena kita diberikan Allah Subhanahu wa taala semangat bahwa kita punya keyakinan dengan menjalankan ibadah puasa saya akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus bahwa amalan-amalan saleh adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Oleh sebab itu, maka pertingkatkanlah amal saleh, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah amalan yang buruk dengan amalan yang baik, karena amalan yang baik itu akan menghapuskannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semakin bersemangat, khususnya di bulan Ramadan ini. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawal Bukhari Muslim. Siapa yang puasa karena iman, karena keikhlasan, wa ihtisaban, dan ikhlas semata-mata mencari pahala dari Allah SWT, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini adalah keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang bersifat wasat, orang yang bersifat moderat, orang yang bersifat adil, orang yang tidak keras, orang yang selalu menjaga adalah pertengahan dan tidak berlebihan dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang diada-adakan. Puasa, kalau dulu orang berpuasa, maka dalam Islam dilarang untuk wisal, untuk menyambung puasa siang dengan malam. Maka diberikanlah malam kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syariat. Maka tidak ada yang lebih daripadanya. Maka dilaranglah untuk melakukan hal-hal yang menambah dan memodifikasi agama ini, karena itu bertentangan dengan apa yang dinyatakan Allah dan ditegaskan oleh Nabi, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam sudah selesai dan sempurna membangun bangunan Islam ini, maka menambahnya sama dengan merusak dan mengurangi. Semoga Allah SWT menjadikan kita dengan puasa bisa menahan diri, karena sesungguhnya yang terbaik itu adalah puasanya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terbaik itu adalah zikirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terbaik itu adalah salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan mengada-ngada dalam bulan ini, karena sesungguhnya yang diada-adakan adalah sesuatu yang tidak diterima, sekalipun pelakunya menganggap sebagai sesuatu yang hasanah atau baik. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka mengada-ngada dalam agama adalah bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang dilarang, bukan hanya diancam dengan ditolak amalannya, bahkan dia menjadi dosa karena merusak agama. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, barangkali ada beberapa hal yang perlu kita peringatkan, bahwa puasa disambut oleh Nabi dengan gembira, tetapi bukan dengan berbuat maksiat dan bergembira ria seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa kita dengan melakukan perayaan tertentu, bahkan ada maksiat di dalamnya seperti yang terjadi di sebagian daerah dengan melakukan mandi bersama di sungai, bercampur antara laki-laki dan wanita, yang merupakan maksiat yang membuat kita dinista oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin menjauhkan diri daripada ini, karena bukan ini yang diminta dari kita, tetapi adalah bergembira dengan menambah iman, bukan dengan bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, bukan dengan menambah-nambah ibadah yang sudah lengkap diturunkan Allah dan dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sebagian dari sekian banyak nilai-nilai akidah yang terdapat di dalam puasa. Mudah-mudahan kita bisa insyaallah ta'ala menjadi orang yang bahagia dengan takwa, dengan mengikuti bagaimana Nabi yang paling bertakwa, Nabi Muhammad SAW, melalui ibadah puasa. Hanya demikian yang diizinkan oleh waktu kita. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan yang diajukan, barangkali bisa kita jawab di sisa waktu yang ada. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai nilai-nilai akidah dalam ibadah puasa. Dan untuk antum semua seperti biasa di sisa waktu sampai 7.30 insyaallah
Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 081273335531. Masya Allah, sudah ada pertanyaan dari Bapak Rudi di Citakarya. Ini mengenai hal-hal yang akan dipersiapkan menyambut tamu istimewa sebentar lagi yang akan datang. Ustadz, mohon pendapatnya atau nasihatnya, adakah hal-hal yang harus kita persiapkan atau semacam ibadah yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan, seperti kita berziarah kubur, bolehkah? Kemudian seperti yang Ustadz bilang tadi, mandi bersama atau belimau, bagaimana kalau itu kita lakukan sendiri saja di rumah? Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, ada edaran dari pemerintah bahwa pembatasan ibadah puasa atau ibadah tarawih di malamnya itu dibatasi hanya sampai jam sekian. Ini apakah tidak zolim terhadap rakyatnya, Ustadz? Mohon tanggapannya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Apa yang harus kita persiapkan? Kalau ibadah puasa itu kita tuju untuk menjadi orang yang bertakwa, maka kita contoh orang yang paling bertakwa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ingin dengan puasa itu mencari ridha Allah, maka harus berilmu apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperlukan pada hari ini secara singkat mempersiapkan diri satu dengan iman, karena yang dipanggil orang beriman. Yang kedua, menyiapkan ilmu supaya kita ketahui apa yang diterima dari amalan-amalan puasa. Dua ini, beriman dengan benar akan melahirkan ikhlas kepada Allah. Sebab hanya orang-orang berimanlah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari sifat riya, dari syirik dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan. Yang kedua adalah menyiapkan ilmu. Bagaimana Nabi SAW menyambut puasa ini? Apakah dengan mengumpulkan orang, melakukan perayaan dan sebagainya? Kalau ada kita lakukan. Kalau tidak, ya mesti kita tinggalkan. Atau Nabi bergembira dengan dimulai di bulan Sya'ban, mempersiapkan diri dengan puasa sebanyak-banyaknya di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, mungkin sebagian besar atau sebagian dari kita sudah melakukannya. Bahkan mulai sebelumnya dari bulan Rajab sudah membiasakan untuk menahan diri dari kemaksiatan. Dan di bulan Sya'ban semakin dipupuk, dan di bulan Ramadan tinggal panen buahnya, insyaallah ta'ala menikmati hasil tersebut. Jadi ini yang persiapkan Bapak yang bertanya secara singkat. Kalau soal teknis, ya misalnya bagaimana saya belajar, ya dengan muhadarah, dengan tabligh akbar, dengan melalui media dan sebagainya, alhamdulillah di masa kita sangat banyak sekali yang dapat kita manfaatkan. Tetapi tetap yang paling afdal adalah hadir di majlis-majlis ilmu secara langsung di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Atau soal apa yang harus siapkan untuk berbuka, itu ya harus dengan ilmu tadi. Di antaranya berbuka yang terbaik itu adalah dengan kurma. Ya, jangan langsung dengan nasi lemak dan sebagainya, nanti berat. Nah, dimulai dengan itu baru salat maghrib, dan kalau seandainya ingin menambah adalah selesai salat. Harus berilmu. Kita jangan gara-gara berbuka kita tidak salat. Atau gara-gara berbuka kita mengkonsumsi yang tidak halal dan sebagainya. Wallahu taala alam. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan tadi, kalau kita sudah berilmu apa yang sudah harus kita lakukan menjelang Ramadan, maka akan tidak ada lagi perayaan yang apa disebut dengan balimu kasai, atau yang namanya petang megang, atau acara-acara dangdutan dan sebagainya, yang semuanya kalaupun tidak maksiat tetapi adalah sesuatu yang diada-adakan, yang lebih disukai syaitan daripada maksiat yang jelas-jelas maksiat. Syaitan lebih suka kalau maksiat mengada-ngada dalam agama dibanding dengan maksiat yang sudah jelas. Karena misalnya mencuri, berzina, sudah paham orang semuanya. Agak sulit syaitan membisikkannya. Tapi kalau untuk ini, kalau membisikkan bid'ah dalam agama, orang-orang yang kurang ilmunya tapi rajin dan semangat beragama akan mudah tergelincir dengannya. Wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Untuk pertanyaan soal edaran tadi seperti apa, Ustaz? Adapun edaran tentang salat tarawih dibatasi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Ini tidak bisa kita katakan zalim. Karena apa? Karena memang keadaan menurut para ahlinya seperti itu. Nah, andainya antum tidak bisa dengan salat yang dibatasi, yang sebenarnya kita selama ini juga dibatasi. Tanpa dibatasi oleh pemerintah, rata-rata masjid kita salatnya 10 menit, 20 menit selesai. Ada yang memecahkan rekor 2 menit 70 detik, 2 menit 17 detik. Ya. Rata-rata masjid di negeri kita ini salatnya pendek-pendek. Salatnya pendek-pendek. Hanya belakangan ini saja yang alhamdulillah lahir masjid-masjid yang subhanallah jemaahnya bersemangat ingin satu juz satu malam. Kalau di masa saya masih kecil-kecil dulu atau masa bujang dulu, hampir nggak ada di Riau ini yang seperti itu. Bahkan masjid yang terbesar di kota kita ini atau di provinsi kita ini juga sholatnya juga tidak ada terlalu panjang. Dari dulu sudah panjang, paling setengah jam. Itu pun udah lama sekali. Yang panjang adalah duduk-duduknya, yang panjang adalah mungkin santapan rohani dan ceramahnya. Nah, kalau seandainya antum tidak bisa salat, maka asalnya salat Ramadan itu qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu sendiri-sendiri. Kalau memang Bapak ingin lebih khusyuk 1 juz, 2 juz, 3 juz 1 rakaat, maka dibolehkan untuk salat sendiri di rumah. Nah, sekarang kita dalam suasana pandemik dan para ahli mengatakan masih rentan dan masih berbahaya. Maka dalam hal ini keadaannya khusus. Dan ditutupnya masjid karena wabah itu bukan hanya terjadi di masa kita, sudah berpuluh kali terjadi. Bahkan pernah terjadi di Mesir dulu tidak dibuka kecuali satu masjid besar, ya tahun 400 atau 317 dan 18 kalau tidak salah, saya lupa tahunnya. Dan itu pun hanya beberapa hari ditutup lagi karena tidak ada yang berani untuk datang keluar. Wallahu taala alam. Walaupun masalah ini juga ada banyak masalah perbedaan pendapat orang tentang pandemi ini, tapi yang ahli-ahli pada umumnya mengatakan tetap masih berbahaya. Nah, andainya ini pun zalim misalnya, ini kan tidak sholat wajib. Antum bisa sholat berjamaah di rumah kalau memang tidak ingin atau tidak menikmati sholat berjamaah di masjid dengan keadaan seperti ini. Saya tidak sholat 1 rakaat 3 juz Ustaz, silakan di rumah, tidak ada masalah, sah. Tidak ada paksaan di sini. Dan bahkan di solat fardu sendiri, Nabi sudah ingatkan akan datang nanti para penguasa yang melambatkan solat. Ditanya oleh sahabat, gimana? Kalian solat dulu tepat waktu, tapi tetap solat di belakang mereka di akhir waktu. Supaya apa? Supaya kita tidak pecah. Maka hindarilah hal-hal yang membuat fitnah, yang membuat umat tidak taat pada pemimpinnya dalam keadaan apapun. Maka di sini perlu kita membaca bagaimana petunjuk Nabi dalam menghadapi fitnah-fitnah yang terjadi. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Rudi di Cipta Karya yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Kita mengingat waktu sampai jam 7.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Lailatul Qadar Ustaz, seperti yang diungkapkan tadi, banyak keutamaan di dalamnya, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Saya mohon penjelasan Ustaz atau klarifikasi. Katanya Lailatul Qadar sendiri itu terjadi khilaf atau perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar hanya ada di zaman Nabi, ada yang mengatakan ada sampai saat ini Ustaz. Ini yang benar seperti apa? Wallahu a'lam, memang ada khilaf, tapi di sini yang kuat, yang rajih insyaallah adalah malam itu tetap ada sepanjang masa, dan ini yang dikenal menurut umumnya ulama kaum muslimin. Dan kita lihat amalnya para ulama setelah zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mulai dari zaman sahabat, mereka selalu yataharrauna Lailatul Qadar, mencari-cari Lailatul Qadar. Hampir ijma' bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu tetap berlanjut sampai akhir zaman. Wallahu taala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya, dan untuk antum yang sudah bertanya, jazakumullah khairan juga untuk perhatian dan juga yang sudah mendengarkan dari awal sampai saat ini. Insyaallah di lain waktu kita akan lanjutkan kajian bersama Ustaz. Insyaallah akan rutin setiap bulan suci Ramadan akan ada jadwal bersama Ustaz, dan kita lanjutkan tema kita mengenai nilai-nilai akidah dalam ibadah puasa. Afwan untuk semua salah kata nakila bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi